Mas Y, ini kartunya saya buka, kartu tentang pasangan. Kartunya orang yang Anda tujukan, orang yang Anda sudah pas dalam hati ini, dia sedang sedang tidak stabil karena tidak punya uang. Karena di sini ada sesuatu tentang kestabilannya dia. Ini bisa tentang keuangan, ini bisa tentang masalah lain-lainnya. Di sini dia sedang tidak mikirin. Dia sedang nggak mikirin kestabilan perasaannya, kehidupannya. Di sini dia sedang tidak stabil. Sehingga di sini dia tidak bisa memberikan komitmen. Di sini dia sedang tidak stabil. Pikirannya sedang kemana-mana, sedang tidak memberikan energi kepada hubungan. Ini dia nunggu. Energinya nunggu. Dia stalking. Energinya ini energinya dia nunggu. Saat ini dia nggak stabil, dia sedang banyak pikiran, dia nggak fokus kepada hubungan. Bukan berarti dia tidak memfokuskan pada hubungan, tapi dia sedang tidak fokus pada hubungan. Ada teralihlah pikirannya. Dan ini perasaannya dia sekarang. Dia sedang berusaha ngepasin hatinya gitu loh. Ini energinya lagi ngepasin hatinya dengan apa yang dia mau, dengan apa yang terjadi. Nah, ini dia lagi mencari sejatinya diri dia. Dia sedang healing, ibarat kata gitu. Dia sedang berusaha. Ini energi orang yang kepingin sembuh. Dia kepingin ngomong. Dia kepingin sendiri dulu. Dia lagi kayak, nanti kita buka ya dia nunggu apa. Tapi di sini dia stalking, Mas. Di sini dia stalking Mas Y. Dia tanya-tanya kabar kemana-mana. Dia tanya, dia dalam diam dia mencari tahu keberadaanmu. Kamu gimana? Itu yang dia mau, sedang mencari jati dirinya. Dia sedang mencari jati dirinya, dia sedang berusaha menenangkan diri, dia sedang mencari pasnya hubungan. Di sini dia nggak mau melakukan usaha apa-apa. Dia nggak mau melakukan usaha apa-apa.
Eh, di sini ada energi orang ketiga. Apakah dari Mas? Mas nggak single? Ini energi dari dia. Ini energi dari dia. Dia menduga Mas tidak single. Apakah Mas tidak single? Ini kedua-duanya lagi sama-sama mengendalikan diri. Sebentar, saya lihat dulu energinya. Ini ada salah seorang yang nggak single. Siapa yang nggak single? Ini Mas atau dia yang nggak single? Sebentar ya. Ini energinya dia stalking Mas. Ini energinya dia sedang healing. Dia sedang berusaha mencari apa sih yang saya mau. Ini energinya kalau ini adalah energinya Mas, berarti dia yang nggak single. Ini yang sudah tidak mau melakukan usaha Mas. Mas memutus. Mas nggak percaya diri. Karena Mas punya trauma di masa lalu. Oke, ini kartunya Mas. Bawah ini kartunya Mas. Mas tidak melakukan usaha menutup hubungan karena Mas punya trauma. Di masa lalu Mas punya trauma. Ini sama-sama meninggalkan koneksi. Ini sama-sama cari informasi. Sama-sama meninggalkan energi. Ini energinya lucu. Kedua-duanya meninggalkan energi. Dia nggak berusaha menghubungi Mas, tapi dia stalking. Mas menghubungi dia, tapi galau juga gitu loh. Nggak percaya diri. Apakah ini jalan yang benar gitu. Kedua-duanya sama ini energinya. Tidak mau terperangkap di dalam pikiran. Ini kedua-duanya sama. Tapi ya ini, cari info di luar. Dan ini siklus. Masing-masing dari kalian sepertinya ada trauma ini. Karena ada kartu siklus di antara kalian. Ini trauma, dia siklus. Dia ada siklus yang mungkin apa sih ini traumanya, sebentar. Apa traumanya dia? Mana kartunya? Ntar dulu. Saya pakai kartu apa ini? Clarify trauma. Ini
Dia sedang healing dari apa? Dia sedang healing dari apa? Queen of Cup. Fortune. Dia trauma, dia pernah punya hubungan, dia tidak dicintai. Ada suatu hubungan yang dia tidak disayang, jadi dia terluka oleh hubungan di masa lalunya. Oke, di sini aja deh. Ten of Wands. Nah, ini sama-sama punya trauma. Sama-sama pernah trauma. Dia pernah tersakiti, Mas juga pernah tersakiti. Ada cinta Anda dihadirkan oleh orang ketiga, dia juga dihadirkan oleh orang ketiga. Anda punya trauma. Dia juga punya trauma yang belum sembuh. The Fool, iya, dia nggak mau melakukan kebodohan lagi. Siklusnya, dia ketakutan sehingga timbul banyak drama. Knight of Swords. Iya, ini memutus. Completion. Strength. Ya. Sama-sama pernah sakit hati, sama-sama belum sembuh. Sehingga hubungan ini berakhir. Karena Mas begitu teringat kepada traumanya, Mas langsung jeder, nutup. Dia juga begitu, jeder, nutup. Sama-sama keduanya juga tidak mau berakhir, tapi di sini dia pernah punya trauma, sakit hati, tidak diperdulikan oleh pasangannya, dihianati oleh pasangannya. Mas juga ketakutan, terjebak dalam ketakutan. Jadi nggak ada yang jalan ini. Nih, kegagalan. Pernah ada sesuatu yang diharapkan, gagal. Keduanya sama ini energinya. Pengkhianatan. Pernah terhianati kalian berdua. Ini energi kalian berdua, traumanya sama. Pernah ada pengkhianatan. Ya, ini adalah terjebak dalam masa lalu. Cari info. Harus ada perubahan. Harus ada keseimbangan. Harus dibicarakan. Seven of Cups kebalik, bahwa dia ya ini harus dibicarakan, ya. Ini saran dari kartu. Ya, saya jelaskan ini dulu. Ini adalah cerita masa lalu Anda berdua. Punya kepahitan yang kemudian membuat Anda berdua saling menutup pintu.
tapi saling ngintip dari lubang lain. Bagaimana keadaannya dia, bagaimana keadaannya Mas Y, bagaimana keadaannya Mas Y juga dengan dia, bagaimana keadaannya dia. Ini bagaimana hubungannya. Ini di masa lalu ini Anda kayak kebanting dengan trauma. Ada pisau-pisau yang belum Anda cabut. Ada pisau-pisau yang Anda belum cabut. Dari Mas Y belum mencabut pisau-pisau traumanya. Dari mbaknya juga sama. Pisau-pisaunya dia, ada pengkhianatan traumanya dia itu kental. Ini traumanya besar sekali. Nah, itu dicabut, pisau-pisaunya dicabut. Ambil nafas, tahan, lihat luka-luka lamanya yang bukan dari Mas Y atau bukan dari orang yang Mas Y fokuskan, atau dari masa lalu Mas Y, dari masa muda. Ini ada saya lihat dari masa muda ini Mas Y sudah begini. Dari masa muda kalian berdua ini sudah sering terhianati. Sudah sering menelan ludah karena dihianati orang tanpa orang itu meminta maaf. Sehingga membuat Anda begitu klop, saling klop ini. Dia saling klop, Mas juga saling klop. Cuman ada pisau-pisau yang membuat, loh kok saya cinta gitu. Jadi Mas tiba-tiba tanpa sadar gak sabar sama dia. Sedangkan dia punya trauma mengharapkan Mas Y sabar dong. Saya ini saya sedang krisis kepercayaan. Nah, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Karena dia sendiri mungkin tidak paham bahwa saya masih punya trauma. Saya masih terjebak pada trauma masa lalu. Di sini saya cuma butuh tempo. Sehingga ya ini maju mundur. Nggak jelas hubungannya. Jadi salah seorang di sini membanting pintu duluan. Karena nggak sabar. Ya, yang banting pintu duluan ini siapa, yang menutup hubungan ini siapa, itu sebenarnya yang beban traumanya paling besar. Kalau Mas Y yang menutup pintu duluan karena dia on off ya, maju mundur, berarti pisaunya lebih banyak pengkhianatannya dari kecil yang Mas rasakan itu di Mas Y. Mas Y yang rasakan bebannya lebih banyak pisaunya, sedang dia berusaha menata, nggak mau gagal lagi, saya trauma kayak gitu. Ini bebannya hanya di pisau-pisau masa lalu. Dan kalau sudah masuk beban-beban masa lalu, sekalian aja putus kutuk dan karmanya leluhur. Siapa tahu ini beban masa lalunya adalah dari past life-nya dia. Past life-nya dia, ya putus kutuk dan karmanya dia. Gitu, putusin aja. Kan ada caranya putus kutuk dan karma leluhur, itu cari di playlist ya. Nah, putus kutuk dan karmanya diikutin. Pembersihan aja ini. Pembersihan selama akhir April, nanti lihat, nggak usah diblokir. Nanti kalau sudah enak, sudah sembuh. Kalau sudah sembuh, baru ada pembicaraan. Karena di sini kartunya Prince of Swords. Harus melihat dengan jelas, harus mencari info dengan benar. Ada dua kebimbangan yang harus dibicarakan, ada keraguan-raguan yang harus dibicarakan. Yang di sini menjadi ya yang harus dibicarakan bahwa Anda tidak punya pilihan lain. Bahwa hanya dia satu-satunya yang ada di hati Mas. Bahwa ini semua trauma masa lalu yang harus saling membantu untuk memutus trauma masing-masing. Mas tidak bisa membandingkan dia dengan trauma-trauma Mas. Dia juga tidak bisa membandingkan Mas dengan trauma-traumanya dia. Ini harus dibicarakan. Harus ada bicarakan apa yang menjadi kegundahan kalian. Cari info dulu. Ya, dengan cara berbicara, apa sih yang menjadi bebanmu, kayak gitu. Kalau dia nggak tahu kan Mas sudah tahu dari saya. Nah, ini mulailah Mas mulai membuka diri Mas sehingga
dia juga mulai membuka diri dia gitu. Sama-sama dicari jalan keluarnya dengan damai, berbicara tentang apa yang menjadi penyebab dari semuanya ini. Kartu apa? Iya. Kartunya adalah sarannya ini, melihat dengan jelas, cari info apa, kenapa, terus dibicarakan, dan harus dia tahu bahwa Mas tidak ada orang lain, saya tidak bermaksud mencelakaimu, traumamu, ayo kita sembuhkan, saya juga punya trauma. Belajar sama-sama saling clearing energi, belajar sama-sama untuk memutus tali sakit hati, tali kutuk dan karmanya leluhur. Itu semua harus dibebaskan dari belenggu. Dia terbelenggu sehingga trauma hadir lagi. Ya, ini sarannya adalah berbicara. Tapi setelah Mas sembuh dulu. Setelah Mas sudah merasa enak, sembuh, nanti akan ada pembicaraan lagi, disarankan untuk berbicara. Ini kartunya sarannya adalah untuk berbicara, untuk mencari tahu bahwa tidak ada yang lain. Kemarin ini adalah kebimbangan saya karena sebutkan masa lalu saya, trauma saya. Ini Mas munculkan, Mas sembuh dulu dari trauma sehingga Mas bisa membantu dia menyembuhkan diri dari trauma. Dengan pembicaraan. Ada keterbukaan gitu loh ya. Ada keterbukaan dimulai dari Mas. Dimulai dari Mas yang terbuka bahwa saya punya masalah. Coba Mas tilik lagi masa lalu Mas. Diinceng lagi, diintip-intip lagi apa yang membuat saya terhianati yang dahulu-dahulu. Nah, itu dicabut pisaunya. Itu setiap kepahitan yang Mas punya, itu ada orang menancapkan pisau di hati Mas. Nah, itu dicabut satu-satu. Pisaunya kembalikan ke Tuhan, clearing energi ya, ada pemutusan kutuk dan karma leluhur, ada clearing energi, itu diikuti ya Mas. Oke, ini yang terbaca dari kartunya Mas. Segala sesuatu baik-baik saja, dia cuman menyamankan diri, single. Mas juga kayak ngamuk, ya udah kalau kamu maunya single gitu. Tapi ya ini, kalian saling terbentur kepada masa lalu. Kalian berdua masih terjebak dalam luka di masa lalu yang bukan Mas, yang dia juga bukan Mas yang bikin. Mas juga bukan dia yang bikin, tapi orang-orang sebelumnya Mas. Nah, itu yang perlu diputusin, yang perlu dicabutin pisau-pisau pengkhianatan dari orang-orang yang dahulu. Oke Mas, saya rasa cuman itu aja. Ini nanti ngimbasnya ke pekerjaan. Kalau Mas tidak meringankan hati Mas, imbasnya ke pekerjaan. Pekerjaannya ikut kacau nanti. Dia juga pekerjaan apa yang dia pegang kacau semua. Karena ya ini, karena kalian saling bersatu hati tapi bingung karena tidak ada kejelasan. Ten of Cup. Ya ini, kebahagiaan. Kalian berdua saling mencintai. Kalian berdua sama-sama punya visi yang sama. Tapi di sini yang satu, ini keduanya sama-sama merasa
ingin jaga jarak karena tidak mau tersakiti. Dia pernah tersakiti, Mas juga pernah tersakiti dan nggak mau tersakiti lagi. Sehingga ngeblok energinya. Ya, kendalikan diri. Kendalikan keadaan, kendalikan diri. Jangan lagi mengingat masa lalu, jangan sedih akan masa lalu. Ya. Jangan mengira-ngira, jangan menduga-duga hal yang lain. Ini semua tentang kap. Tentang hati. Nah, nggak ada yang minta maaf. Nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani mendahului untuk membicarakan. Tidak memperjuangkan, tidak berusaha mengendalikan diri, tidak berusaha mempertahankan hubungan ini keduanya. Sama-sama tidak saling mendengarkan. Sama-sama nggak mau minta maaf. Ini sama-sama menduga ada orang lain di dalam kehidupan. Ini akhirnya jadi salah. Harus ada yang maju untuk berbicara. Pakai intuisi. Pakai intuisinya, Mas. Setelah Anda menyembuhkan diri, Anda harus datang untuk pakai intuisinya, Mas, untuk berbicara, untuk mengendalikan hubungan ini, untuk membiarkan apa yang sudah Mas pelajari dari channel saya ini nanti akan menjadi dasarnya. Pakai intuisi, Mas. Mulai lagi berbicara, mulai lagi ya, jangan mengharapkan. Di sini mulai berbicara, tapi tidak boleh mengharapkan hasil. Hanya membuka hubungan baik. Ini kartunya. Nanti kalau Mas sudah sembuh, sudah berhasil melepaskan pisau-pisau di dalam hati, sudah berusaha sembuh dari trauma, apa yang Mas punya di masa lalu itu, Mas akan bicara sama dia untuk membuka hati lah gitu loh, membuka pembicaraan. Tapi di sini saran dari kartunya adalah tidak boleh mengharapkan hasil. Jadi memang karena Mas punya kebaikan hati untuk membantu dia dengan dengan membantu dia, Mas membantu diri sendiri untuk menjadi baik bagi orang yang tidak baik pada Mas. Tidak boleh mengharapkan hasil. Jadilah baik, membantu dia membuka hubungan dan tidak mengharapkan hasil. Nanti biar dia sendiri yang ngikutin Mas. Jadi Mas nggak boleh. Nanti kalau Mas punya karep, itu nggak ikhlas. Jadi di sini adalah ikhlas hati Mas sebagai pembimbing dia. Mengendalikan hubungan ini dengan cara membimbing dia. Dengan cara Mas ngomong dulu, saya punya trauma, saya gini, saya sudah mencabut pisau-pisaunya, saya sudah berdamai dengan diri sendiri, saya mau minta maaf sama kamu, kayak gitu. Sehingga dia pun akan diingatkan, tanpa Mas memandang pada hasil, nanti saya harus ketemuan sama kamu, kamu harus nerima saya lagi jadi pasanganmu. Nggak boleh ngomong gitu. Mas hanya menyampaikan pesan kecil bahwa kita semua manusia sakit. Saya sakit sehingga saya begini. Kamu sakit sehingga kamu begitu. Sudah selesai. Saya menyembuhkan diri dengan cara gini. Mas sedikit cerita. Saya menyembuhkan diri selama berpisah denganmu. Dan saya sedang
berusaha healing. Nah, saya mau bicara sama kamu dengan harapan kamu juga healing. Kita sama-sama healing, nggak usah ngarepin dia juga, nggak usah berpikir untuk harus menjawab gitu. Jadi nggak ada harapan. Jadi benar-benar asli tulus dari dalam hati. Ketulusanmu itu yang akan mengubah semuanya. Ketulusanmu itu yang akan mengubah dia. Tapi ini proses waktu karena dia perlu penyembuhan juga, dan penyembuhan hati itu ada temponya, ada adaptasinya. Ya, Mas memberikan kesembuhan kepada diri Mas sendiri dulu dengan cara berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Nah, Mas enak dengan energi diri Mas sendiri. Tidak boleh mengharapkan dia balik, tidak boleh mengharapkan memenangkan hubungan ini. Nanti pada masanya, nanti pada waktunya. Ya, pada waktunya kalau dia sudah sembuh, Mas sudah sembuh, sudah enak bersama diri sendiri, sudah benar-benar kalian berdua sembuh, kalian berdua akan dipertemukan. Kalian berdua akan bersatu. Nanti setelah melalui berbagai macam tes bahwa Mas sudah sembuh, Mas sudah sembuh, nanti Mas akan didatangkan pilihan lain yang menggoda Mas, yang lebih baik daripada dia. Nah, Mas berpegang pada Tuhan, jangan pada dia. Jangan setia pada dia, tapi setia pada Tuhan. Setia pada pemulihan hati Mas dulu. Karena Mas ini kartunya adalah tentang pemulihan. Kalau Mas kepada Allah, nanti hubungan dikerucutkan wanita yang terbaik buat Mas. Nah, habis ini ada pilihan lain, Mas. Yang lebih baik dari dia akan dimunculkan. Nanti biar Tuhan yang pilihkan. Nanti akan dikerucutkan. Kalau Mas sudah semakin enak dengan diri sendiri, kayak nggak sakit hati lagi kepada hidup, yang terbaik buat Mas akan dimunculkan. Entah dia datang atau orang baru lagi datang yang lebih baik. Ya, di sini sarannya sama dia adalah Mas mengendalikan hubungan ini dan tidak memperjuangkan lagi, nggak usah berusaha. Mas hanya mengendalikan dengan cara memakai intuisi Mas untuk berbicara baik-baik. Tapi setelah Mas sembuh, Mas menceritakan bagaimana saya menyembuhkan diri sendiri, saya dari kamu, saya belajar kayak gitu. Jadi di sini ada pembicaraan, ya. Tidak mengharapkan si pembicaraan yang Mas akan lakukan itu, sarannya tidak mengharapkan si femininmu untuk minta maaf juga, enggak. Mas hanya berbicara sendiri, mewakili diri sendiri, dan tidak berharap apa-apa, karena ini proses penyembuhan Mas. Gitu. Jadi Mas baiklah pada yang tidak baik. Karena Mas sekarang dari saya tahu bahwa dia juga terlibat trauma yang cukup parah, dan di sini energinya dia bingung gitu loh. Bingung. Kayak orang bingung. Kalau Mas nggak bingung, ya kan? Ini hubungan kalian ini kemarin dipengaruhi oleh kodependensi, ketergantungan, ambisi, nafsu, marah, cemburu. Ini kartunya setan ini. Hubungan kalian kemarin didasari pada itu dan sekarang berakhir. Ya, Anda harus kerjasama, memutus segala kehancuran, segala penyesalan di masa lalu, segala yang tersembunyi. Ya, Anda move on dulu. Anda move on dan menanti hasil. Anda bekerja sama dengan diri Anda sendiri dulu mencari kesembuhan. Baru semuanya akan
berhasil. Baru semuanya akan ada komitmen baru. Setelah Anda sembuh, Anda punya komitmen baru dengan diri Anda sendiri, terutama komitmennya apa? Membahagiakan diri sendiri, sehingga orang-orang lain yang siapapun yang dekat Mas akan ikut bahagia. Bukan lagi kecemburuan, bukan lagi ambisi, bukan lagi ketakutan akan barang. Jangan-jangan dia beginiin gue lagi. Nah, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan. Nah, itu setan. Energi rendah, ya. Itu. Jadi pengendalian. Pakai intuisi, jangan bertahan, jangan mengekang, biarin bebas. Mas hanya perlu bicara kecil tanpa berharap apa-apa. Kebaikannya harus dimunculkan untuk kesembuhan Mas sendiri dulu, bukan kesembuhan dia. Ya, tutup perasaannya, tutup hatinya, ikhlas kepada Allah. Yang terbaik yang akan didatangkan kepada Mas. Nanti dia akan menyembuhkan, dia energinya dia akan keikut Mas. Kalau Mas menyembuhkan diri ke atas, dia akan menyembuhkan diri ke atas. Tapi kalau Mas ke dia, ini nanti kebelibet lagi. Nanti kebundel lagi nanti. Ke atas supaya nanti dia ikut energinya Mas, dia ke atas juga. Nanti kalau sudah tanpa sadar dia sudah di atas karena dia ngikut energinya Mas. Kalau sudah di atas, apa yang bisa mengganggu? Nggak bisa. Selain damai Allah, damainya Tuhan di dalam hubungan bersama pasangan Anda yang sudah tercerahkan dan sudah bertuhan-tuhan. Gitu. Karena mengikut energi Anda, energi baik Anda harus langsung ke Tuhan. Berpegangan pada Tuhan, percaya pada waktunya Tuhan, percaya Tuhan akan sembuhkan hubungan ini. Percaya Tuhan akan sembuhkan hatimu. Ya, berbuat baiklah, berdermalah sebanyak-banyaknya, berderma hati sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak mendoakan orang supaya energi positifnya kembali ke Anda sendiri. Ya. Oke, Manik di sini, saya kira saya sudah selesai. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.